teman-teman, kenalin nama aku Kak Jasmine yang akan menemani kalian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Disimak ya. Nah, sekedar informasi, UTBK merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui sistem tes tertulis. Untuk tahun 2022, pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi negeri dilaksanakan dengan sistem UTBK. Ujian masuk PTN setiap tahunnya mengalami beberapa adaptasi, tidak sama persis dan tidak berarti sepenuhnya berbeda. Jadi kalian tidak bisa menjadikan pelaksanaan tahun sebelumnya sebagai acuan. Spesialnya, mulai tahun 2022 ini mulai diberlakukan tes kemampuan bahasa Inggris juga. Ada 3 kelompok UTBK. Yang pertama, kelompok ujian sains dan teknologi atau Saintek. Nah, ada materinya beberapa, yaitu TPS, bahasa Inggris, dan TKA Saintek dengan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kedua, ada kelompok ujian sosial dan humaniora atau SOSHUM dengan materi ujian TPS, bahasa Inggris, dan TKA SOSHUM mencakup geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Yang ketiga, kelompok ujian campuran yaitu Saintek dan SOSHUM dengan materi ujian TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA SOSHUM. Untuk Saintek dan SOSHUM, waktu tes kita 195 menit. Sedangkan untuk yang campuran 285 menit. Sebelumnya, pastikan juga kalian sudah memiliki akun LTMPT. TPS merupakan tes kemampuan logika. Jadi dalam tes ini akan menguji penalaran kalian secara umum. Sedangkan TKA merupakan tes ilmu pengetahuan, ilmiah, dan teori. Jadi tes ini akan menguji pemahaman kalian pada saat sekolah dulu sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalian IPA atau IPS. Nah, kalian harus mempersiapkan jauh-jauh sebelum ujian. Kalau perlu sejak sekolah kalian pahami betul materi-materi pembelajaran yang kalian dapatkan. Review materi soal-soal SBM tahun lalu sehingga kalian bisa memahami dengan betul high order thinking skill. Sebelum melangkah lebih lanjut dan memilih kampus mana yang akan dituju, hal terpenting adalah tentukan jurusan yang diinginkan. Pilihlah jurusan yang sesuai keinginan dan minat. Semakin awal kalian bisa memilih, semakin banyak waktu yang tersedia untuk mengatur strategi mendapatkannya. Hindari memilih jurusan yang tidak kamu minati, karena kamu akan menjalani waktu 4 tahun untuk berkuliah. Pahami konsepnya. Tak ada salahnya mencoba mencari soal-soal ujian SBMPTN sebelumnya dan mempelajari dengan seksama. Soal ujian SBMPTN memiliki pola yang tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Jika kamu akrab dengan soal, maka kamu tidak akan kesulitan untuk mengerjakan. Pelajari soal dari yang termudah, kemudian naik ke level menengah hingga ke level tersulit. Atur jadwal belajar. Ingat, biasanya setiap manusia memiliki waktu belajar yang prima dan masing-masing. Ada yang mood bagus di pagi hari, ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Nah, pastikan belajar maksimal di jam-jam mood terbaikmu. Ikuti tryout. Banyak media-media yang menawarkan tryout SBMPTN untuk kalangan pelajar maupun alumni. Hal ini diperlukan agar para peserta SBMPTN dapat mengukur kemampuannya dalam mengerjakan soal dan menentukan tingkat kelolosan peserta melalui beberapa kali tryout. Persiapkan fisik dan mental. Banyak di antara calon mahasiswa terdahulu harus gagal saat SBMPTN karena sakit. So, menjaga kesehatanmu itu penting. Apalagi pelaksanaan UTBK tentunya membuat kita harus tahan di depan layar komputer selama berjam-jam. Nah, persiapkan fisik dan kesehatan mentalmu agar dapat mengerjakan tiap soal dengan maksimal. Berdoa. Tidak semua yang ada di dunia ini dapat dipikirkan secara logika dan analitik. Tidak semua tentang angka-angka, tetapi ada faktor keberuntungan dan percayalah pada doa. Sebab berdoa bisa menjadi aktivitas yang membuatmu menjadi pribadi yang senantiasa berpikir positif. Nantinya kamu akan lebih tenang sehingga bisa mengerjakan dengan baik.
Baca perintah ujian dan kerjakan mulai dari soal yang mudah, baca dengan baik dan tidak terburu-buru. Sebab seringkali banyak yang mengabaikan perintah dan membuatmu salah memilih jawaban. Kerjakan soal dari yang kamu anggap paling mudah, lalu teruskan ke tingkat yang lebih sulit. Dan hal yang perlu disiapkan sebelum mengerjakan: 1. Cek perlengkapan yang akan dibawa. 2. Pahami aturan dalam mengerjakan. 3. Pastikan tidak ada perlengkapan yang tertinggal. 4. Datang 30 menit atau 1 jam sebelum ujian. Dan 5. Berdoa. Hal yang perlu disiapkan lainnya: 1. Jaga kesehatan supaya tetap fit hingga hari H. 2. Survei lokasi ujian. 3. Selalu latihan soal dan membaca materi secara terjadwal. 4. Jangan terlalu dipaksa belajarnya, dilakukan secara konsisten, itulah yang penting. Setelah UTBK selesai, perjuangan belum usai. Sembari menunggu jadwal pendaftaran SBMPTN, kita dapat memanfaatkan waktu dengan melakukan riset kecil-kecilan. Segala sesuatu tentang jurusan dan PTN yang kalian incar harus dicari. Selain skor minimal untuk lolos SBMPTN pada tahun sebelumnya, cobalah untuk mencari tahu berapa banyak kuota mahasiswa baru yang tersedia. Kemudian cari tahu berapa jumlah peminat dan juga berapa yang diterima. Selain itu, kalian dapat memetakan persaingan untuk masuk PTN dengan lebih baik lagi. Misalnya dengan melihat tren tiap tahun pada jurusan tertentu di suatu PTN. Perhatikan, ada beberapa faktor hubungan daya tampung dengan peminatnya. 1. Jurusan dengan daya tampung sedikit, peminat tinggi. 2. Jurusan dengan daya tampung banyak, peminat tinggi. 3. Jurusan dengan daya tampung banyak, peminat rendah. Dan 4. Jurusan dengan daya tampung sedikit, peminat rendah. 2 jurusan pilihan teratas kalian untuk SBMPTN layak mendapatkan prioritas. Jika memungkinkan, bandingkan jurusan-jurusan di PTN lain. Dengan pemetaan yang baik, kita dapat menimbang di mana posisi kita di antara para peserta SBMPTN yang lain. Setelah menganalisis, kini tentukan 1 atau 2 jurusan kalian dengan mantap. Oke, cukup sekian tips and trik yang bisa kakak sampaikan. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan saat mengerjakan UTBK. Jangan lupa tetap semangat, belajar dan berdoa. Sampai jumpa!